Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan nama saya Amir Adikasin Zaki, NIM 22403197. Pada kali ini saya akan menjelaskan materi metodologi studi Islam makalah 1 sampai 6. Yang pertama, materi pengertian metode, metodologi, paradigma, dan pendekatan. Metode merupakan langkah-langkah praktis dan sistematis yang ada dalam ilmu-ilmu tertentu yang sudah dipertanyakan karena sudah bersifat aplikatif, sedangkan metodologi tidak lagi sekedar kumpulan cara yang sudah diterima tetapi berupa kajian tentang metode. Metodologi terbuka luas untuk mengkaji, mendebat, dan merefleksi cara kerja suatu ilmu. Paradigma merupakan pandangan mendasar para ilmuwan tentang apa yang menjadi pokok persoalan yang semestinya dipelajari oleh suatu cabang ilmu pengetahuan. Pendekatan merupakan serangkaian pendapatan tentang hakikat belajar dan pengajar. Jika dihubungkan dengan studi Islam, berarti pendapat atau asumsi tentang hakikat studi Islam dan pengajaran agama Islam. Yang kedua adalah arti dan lingkup studi Islam. Pengertian studi Islam sendiri itu secara sistematis dan terpadu untuk mengetahui, memahami, dan menganalisa secara mendalam tentang hal-hal yang berkaitan dengan agama Islam, baik yang menyangkut sumber-sumber ajaran Islam, pokok-pokok ajaran secara Islam, maupun makna pembagian dan juga bidang garap yang berbeda. Namun demikian, titik tekan utamanya terletak pada ajaran Islam yang sepenuhnya diambil dari Al-Quran dan Hadis secara murni tanpa dipengaruhi sejarah. Seperti ajaran tentang akidah, ibadah, dan akhlak. Di sini terdapat juga ruang lingkup Islam. Terdapat 3 wilayah keilmuan agama Islam yang dapat menjadi objek studi Islam, yaitu 1. Wilayah praktek keyakinan dan pemahaman terdapat wahyu. Yang kedua, wilayah teori-teori keilmuan yang dirancang dan disusun sistematika dan metodologinya oleh para ilmuwan. Yang ketiga, wilayah para lapis ketiga yang kompleks dan sophisticated. Inilah yang sesungguhnya dibidangi oleh filsafat ilmu-ilmu keislaman. Materi yang selanjutnya, urgensi mempelajari metodologi Islam. Fenomena keberagaman manusia tidak hanya dilihat dari sudut normativasi ajaran wahyu, meskipun fenomena ini sampai kapanpun akan menjadi ciri khas daripada agama-agama yang ada. Aspek-aspek sasaran studi Islam, yaitu 1. Sasaran keagamaan, yang kedua sasaran keilmuan. Yang ke-1 aspek sasaran keagamaan, kerangka ajaran yang terdapat dalam Al-Quran, hadis tentang dijadikan sandaran sentral agar kajian keislaman tidak keluar dan terjauh dari teks dan konteks. Yang kedua, aspek sasaran keilmuan. Studi Islam sebagai aspek sasaran keilmuan membutuhkan berbagai pendekatan. Selain itu, ilmu pengetahuan tidak kenal dan tidak terikat pada wahyu. Ilmu pengetahuan beranjak dan terikat pada pemikiran rasional. Yang selanjutnya, perkembangan studi Islam dulu hingga sekarang. Yang ke-1, masa Rasulullah. Rasulullah telah mengembangkan bibit pengembangan studi Islam terutama tafsir dan usul fikih. Hadis adalah penafsiran Rasul terhadap Al-Quran yang di dalamnya terdapat metode penerapan hukum. Yang kedua, pada masa pasca Rasulullah atau kata lain juga disebut para sahabat. Hadis juga mulai dikumpulkan dan ditulis dalam sebuah kitab, yaitu pada masa dinasti Abbasiyah. Para muhadisin juga menyusun kriteria ilmiah bagi penerima hadis dengan kategori sahih, hasan, dan dhaif. Yang ketiga, studi Islam di dunia barat. Kajian barat terdapat Islam memunculkan orientalisme, yaitu kajian tentang ketimuran. Yang keempat, studi Islam di Indonesia. Terdapat 2 masa di studi Islam di Indonesia. Yang ke-1 adalah masa klasik, yaitu abad 7 sampai 15. Yang kedua, masa pra-kemerdekaan. Dan yang satunya lagi pasca kemerdekaan. Selanjutnya, materi selanjutnya, manusia dan kebutuhan doktrin agama.
Definisi agama ialah sebuah bentuk kepercayaan yang dimana kepercayaan itu suci dan suatu yang mutlak, yang bertujuan untuk pengenalan terhadap pada manusia untuk mengenal hal-hal yang bersifat gaib. Agama dan perkembangannya dalam penjelasan sejarahnya, ada agama yang bersifat primitif, ada pula yang dianut oleh masyarakat yang telah meninggalkan fase keprimitifan. Selanjutnya, kebutuhan manusia terhadap agama. Terdapat dua faktor di sini, faktor kondisi manusia dan faktor status manusia. Yang pertama, kondisi manusia terdiri dari beberapa unsur, yaitu unsur jasmani dan unsur rohani. Dan faktor status manusia adalah sebagai makhluk ciptaan Allah yang paling sempurna jika dibanding dengan makhluk lain. Allah menciptakan manusia lengkap dengan berbagai kesempurnaan, yaitu akal dan pikiran, dan berbagai kelebihan lainnya. Yang selanjutnya, fungsi agama dalam kehidupan. Di sini dijelaskan fungsi dan peran agama dalam memberi pengaruh terhadap individu, baik dalam bentuk sistem nilai, motivasi maupun pedoman hidup. Maka pengaruh yang paling penting adalah sebagai pembentuk kata hati. Yang selanjutnya, rasa ingin tahu manusia. Pasti manusia juga mempunyai rasa kepo ya. Dan di sini manusia lahir tanpa mengetahui suatu ketika yang diketahuinya hanya saya tidak tahu. Petunjuk Allah atau hidayah yang diberikan Allah dan segala potensi manusia, ilmu dan teknologi sebagai produk dari akal adalah untuk melaksanakan program hidup dan alat untuk mencapai tujuan hidup manusia. Yang selanjutnya, materi ketiga, Islam dan studi agama. Pengertian Islam. Islam adalah ajaran agama yang ajarannya diturunkan kepada umat manusia melalui Nabi Muhammad. Ajaran bersumber dari aspek kehidupan manusia termasuk Al-Quran dan hadis dan merupakan pilar penting dalam kajian Islam. Selanjutnya, universal Islam. Islam tidak membedakan warna kulit, bahasa, bangsa, pangkat, derajat. Inti ajaran Islam bukanlah terletak pada kesukuan atau leluhur, melainkan keesaan Allah. Selanjutnya, dimensi baru kedatangan Islam. Islam merupakan agama yang diturunkan oleh Allah untuk umat manusia. Kehadirannya memberi dimensi lain tentang agama-agama lain. Agama itu tidak lagi harus diterima sebagai dogma, yang harus diterima apabila orang ingin selamat dari siksa yang selama-lamanya. Islam sebagai jalan tengah. Islam sebagai jalan tengah. Islam adalah jalan tengah dalam segala hal, baik dalam hal konsep akidah, perilaku, hubungan dengan sama manusia maupun dalam perundang-undangan. Inilah yang disebut oleh Allah sebagai jalan yang lurus. Yang selanjutnya, agama dan peradaban manusia. Agama Islam dan peradaban telah memberikan kontribusi signifikan dan berkelanjutan bagi dunia. Ini adalah peradaban yang kaya akan kebudayaan, ilmu pengetahuan, dan nilai-nilai etika. Sementara ia telah mengalami berbagai perkembangan dan perubahan sepanjang sejarah. Islam tetap kuat dalam membentuk dunia kita saat ini. Yang selanjutnya, Islam menyatukan bangsa-bangsa. Hal ini menunjukkan betapa Islam menghargai batin orang, sehingga sekalipun yakni bahwa Islam adalah agama yang paling benar, tidaklah diperkenan bagi seorang muslim untuk memaksa keyakinan pada orang lain. Materi keempat selanjutnya yaitu model penelitian agama. Penelitian agama yaitu pengajian akademis terhadap agama sebagai realitas sosial, baik berupa teks, pranata sosial yang lahir atau sebagai perwujudan kepercayaan suci. Yang selanjutnya, agama sebagai budaya produk Islam. Proses interaksi Islam dengan budaya dapat terjadi dalam dua kemungkinan. Pertama adalah Islam mewarnai, mengubah, mengolah, dan memengaruhi budaya. Yang kedua, justru Islam yang diwarnai oleh kebudayaan. Yang selanjutnya adalah agama sebagai produk interaksi sosial. Hal ini menyangkut keadaan masyarakat menganut agama lengkap dan struktur, lapisan serta berbagai gejala sosial yang saling berkaitan. Agama sebagai gejala sosial pada dasarnya bertumpu pada konsep sosiologi agama. Yang selanjutnya, penelitian agama dan penelitian keamanan. Untuk penelitian keagamaan yang sasarannya adalah agama,
sebagai gejala sosial, maka tidak perlu membuat metodologi penelitian sendiri, cukup meminjamkan metodologi sosial yang telah ada. Yang selanjutnya, model-model penelitian keagamaan. Di sini terdapat analisis sejarah, analisis lintas budaya, eksperimen, observasi, parasitisme, risk survei, dan analisis statistik. Materi 5. Islam sebagai sumber ajaran. Orientasi ajaran Islam adalah Islam yang dibawa oleh Nabi Muhammad. Secara khusus disebut sebagai agama Islam atau dengan kata lain al-Islam. Nabi Muhammad telah membangunkan ajaran Islam tersebut secara sempurna sehingga akan terjamin orientasi dan sekaligus perkembangannya sesuai dengan tuntutan perkembangan zaman dan tempat. Kedua, karakteristik ajaran Islam. Yang satu moderat, yang kedua sesuai dengan fitrah manusia, yaitu ajaran Islam. Dimensi ajaran Islam secara garis besar terhimpun dan terklarifikasi dalam 3 hal pokok, yaitu akidah, syariat, dan akhlak. Yang selanjutnya ajaran Islam dalam struktur iman, Islam, dan ihsan. 3 pokok itu juga bisa dibilang cagak. Seluruh tindak tanduk seorang dalam kehidupan tidak lepas dari pengawasan Allah. Ibarat rumah, iman adalah pondasi. Islam adalah dinding yang menyelimuti dan ihsan adalah atap. Artinya adalah iman ibarat pondasi, yaitu iman merupakan hal mendasar, harus terbangun kokoh agar tidak mudah runtuh. Materi yang terakhir yaitu sumber dan karakteristik ajaran Islam. Sumber ajaran Islam yaitu 1. Al-Quran Hadis, yang kedua ijtihad atau musyawarah para ulama dan pendahulu. Itu terdapat sifat dasar ajaran Islam. Komprehensif, walaupun umat Islam itu berbeda-beda bangsa dan berlain suku, dalam ajaran Islam bisa menghadapi asas-asas yang umum, bersatu pada untuk mengamalkan asas tersebut. Dan juga terdapat normativitas dan historisitas dalam studi Islam. Dalam bidang pengetahuan agama dan umum, budaya, politik, pemerintahan, peperangan, pendidikan, ekonomi, dan lain-lain sebagainya, terdapat pada aspek normativitas. Studi Islam agaknya masih banyak terbebani oleh misi keagamaan yang bersifat memihak sehingga kadar muatan analisis kritis, metodologi historis, empiris, terutama dalam menelan teks-teks atau naskah tersebut dalam produk sejarah terdahulu ataupun yang terdahulu lagi. Yang selanjutnya adalah moralitas Islam. Di sini terdapat ibadah yang pertama, dan yang kedua pendidikan, yang ketiga ilmu-ilmu, dan yang ketiga sosial. Ibadah tersebut adalah bagian penting dari nilai-nilai moral Islam. Ini mencakup sebagai tindakan ibadah seperti doa, puasa, dan amal. Pendidikan, yang kedua pendidikan sangat dihargai dalam Islam dan mencari pengetahuan dianggap sebagai kewajiban agama. Pendidikan Islam bertujuan untuk mengembangkan individu yang bermoral lurus dan menjadi ihsan kamil, yaitu insan yang manusia yang sesempurna-sempurnanya. Yang ketiga ilmu juga berperan penting dalam moralitas Islam, karena pengetahuan Islam mencakup berbagai bidang termasuk sains, filsafat, dan teologi. Yang selanjutnya sosial. Moralitas sosial adalah aspek penting dalam ajaran Islam. Islam menekankan pentingnya melakukan orang lain dengan kebaikan, kasih sayang, dan keadilan. Sekian dari penyampaian saya pada malam hari ini. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.